Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar, semangat sukses. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembelajaran kita muatan pelajaran Bahasa Indonesia tema 5 kelas 6 SD. Kali ini, kita akan mempelajari tentang formulir pengiriman barang dan ujian sekolah. KD 3.6 mencermati petunjuk dan isi formulir. Pada slide ini sudah Bu Ika tampilkan dua gambar. Nah, gambar di sini sekilas tentang formulir pengiriman barang dan ujian sekolah. Agar kalian lebih paham, marilah kita pelajari bersama-sama. Materi yang pertama, formulir pengiriman barang. Inilah contoh formulir pengiriman barang yang sudah diisi. Marilah kita pelajari supaya kita lebih paham apa itu formulir pengiriman barang. Saat akan mengirimkan barang, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri, kita akan diminta untuk melengkapi formulir pengiriman. Apakah tujuan dari formulir pengiriman ini? Formulir pengiriman dibuat agar memudahkan jasa pengiriman dalam melakukan pengiriman barang kepada penerima. Format formulir pengiriman barang bermacam-macam sesuai dengan profil atau identitas setiap perusahaan jasa kirim. Jadi, antara jasa kirim yang satu dengan jasa kirim yang lainnya, itu formatnya berbeda-beda. Format di sini maksudnya adalah isian yang harus kita isi ketika kita mengirimkan barang. Nah, inilah salah satu contoh format formulir pengiriman barang dalam negeri. Jika formulir pengiriman barangnya formatnya seperti ini, maka kita akan bahas satu persatu apa saja yang harus kita isi. Yang pertama, kamu perhatikan kotak merah bagian atas. Di sini yang harus kita isi adalah data penerima. Apa saja data penerima yang harus kita isi? Itu ada nama awal, nama akhir, alamat penerima, provinsi, kota atau kabupaten, kode pos, dan telepon. Nama awal dan nama akhir, contohnya misalkan namanya Dwika Anggraini, berarti nama awalnya Dwika, nama akhirnya itu adalah Anggraini. Sedangkan alamat penerima di sini itu harus kalian tuliskan lengkap agar nanti jasa pengirim itu lebih mudah dalam menemukan penerimanya. Jadi barang yang kita kirimkan itu cepat sampai ke penerimanya. Alamat pengirim, alamat penerima yang harus kita tuliskan itu ada jalan, nomor rumah, dan juga bisa kita lengkapi dengan RT atau RW. Selanjutnya, provinsi juga harus kita tuliskan, kota atau kabupaten, kode pos, dan juga telepon. Telepon di sini adalah telepon dari penerima, supaya jika jasa pengiriman itu tidak menemukan alamat rumahnya, maka jasa pengiriman bisa menghubungi telepon dari si penerima tersebut. Kita lanjutkan, kotak merah di bawahnya itu adalah data pengirim. Data pengirim yang harus kita isikan itu sama dengan data penerima, yaitu nama awal, nama akhir, alamat penerima, provinsi, kota atau kabupaten, kode pos, dan telepon. Selanjutnya, kotak merah di bagian kiri bawah, yaitu tempat dan tanggal pengiriman serta nama lengkap pengirim. Nah, jangan lupa di bagian kurung itu kita tuliskan nama lengkap kita. Selanjutnya di atasnya kita bubuhkan tanda tangannya. Tanda tangan kita, jadi kita tuliskan atau kita bubuhkan di bagian atas dari nama lengkap kita yang ada di dalam kurung. Selanjutnya, kotak merah di bagian kanan bawah, yaitu tanda tangan petugas dan juga nama terangnya petugas tersebut. Jadi ini diisi oleh petugas, bukan kita sebagai pengirim. Selanjutnya, contoh formulir pengiriman barang. Nah, di sini ada contoh formulir pengiriman barang yang sudah diisi. Yang pertama, di sini ada data pengirim. Ada namanya Romano, alamatnya itu Jalan Peti Ngenget nomor 120, Kerobokan Denpasar, dan juga ada nomor teleponnya dan juga ada kode posnya juga. Nah, ini sudah lengkap.
data dari pengirimnya. Selanjutnya di sini ada data penerima, namanya, alamatnya, kode posnya, kotanya, dan teleponnya itu juga sudah ada. Dan juga di sini ada negara tujuan karena di sini merupakan jasa pengiriman internasional. Jadi dikirim ke luar negeri. Nah, selanjutnya di bagian bawah itu ada tabel. Nah, tabel di sini adalah jenis barang yang akan dikirimkan. Dan juga ada beratnya juga ditulis di situ, dan total beratnya juga ditulis di situ ya, supaya untuk menghitung jumlah biaya yang dikeluarkan oleh si pengirim ketika mengirimkan barang tersebut. Selanjutnya di sini ada tanda tangan dan nama pengirim, dan yang terakhir ini diisi oleh petugas. Nah, kita lanjutkan materi kita yang kedua, yaitu formulir ujian sekolah. Nah, inilah contoh format dari formulir ujian sekolah. Jika kalian nanti akhir dari sekolah dasar ini diadakan ujian sekolah, maka format contoh salah satu format dari formulir ujian sekolah itu bisa dilihat di bagian kiri di sini ya. Saat ujian sekolah dasar, kalian akan mengisi lembar kerja komputer atau LJK berbentuk formulir ujian sekolah. Bentuknya salah satunya ada di sebelah kiri slide. Jadi ketika kalian nanti ujian sekolah, maka kalian akan mengisi format formulir ujian sekolah seperti ini. Formulir ujian sekolah terdiri dari beberapa bagian, meliputi nama lengkap, nomor peserta, tanggal lahir, mata pelajaran yang diujikan, sekolah peserta ujian, tanggal ujian, tanda tangan peserta, dan jawaban ujian. Nah, itu bagian-bagian yang harus kita isi. Mari kita bahas lebih lanjut agar lebih jelas. Ini contoh sama seperti tadi, format formulir ujian sekolah. Nah, ini saya bahas satu persatu ya. Yang kotak yang pertama, kotak merah yang pertama, itu adalah petunjuk cara menyilang yang benar. Jadi di sini ada petunjuk cara menyilang yang benar itu bagaimana? Yang benar ternyata disilang. Kalau hanya di strip itu salah. Dicentang itu juga salah. Di shred satu saja miring gitu, garis miring gitu satu, itu juga salah. Jadi yang betul itu harus disilang. Itulah cara menyilang yang benar di formulir ujian sekolah tingkat SD atau sekolah dasar madrasah ibtidaiyah. Selanjutnya di sini ada petunjuk pengisian LJK. Jadi ketika kalian nanti mengisi formulir ujian sekolah, kalian harus baca dulu petunjuknya. Petunjuk pengisian LJK-nya itu apa saja? Nanti kita bahas setelah ini apa saja petunjuk pengisian LJK itu. Selanjutnya di bagian sini atau di bagian yang di kotak merah ini, itu ada nama peserta. Di sini harus dituliskan nama lengkap, tapi jika nama kalian itu terlalu panjang, maka di bagian akhir itu bisa disingkat. Jangan lupa kalau namanya terdiri misal dari dua kata, berarti antara kata satu dengan kata yang kedua itu harus dispasi. Misalkan tadi seperti contohnya Dwika Anggraini, berarti Dwika terus dikasih spasi atau tidak diisi, selanjutnya dilanjutkan Anggraini itu tadi. Nah, pengisiannya pun itu harus sesuai dengan tulisan yang kalian tuliskan di atas kotaknya. Misalkan yang kotak pertama itu A, berarti nanti yang kalian silang itu huruf A. Kotak yang kedua misalkan tulisannya N, berarti yang harus kalian silang itu yang huruf N, dan seterusnya. Selanjutnya, yang kotak merah selanjutnya yaitu nomor peserta ujian. Nah, nomor peserta ujian itu akan kalian ketahui ketika kalian nanti melaksanakan ujian sekolah. Selanjutnya, kotak merah tanggal lahir. Nah, tanggal lahir di sini itu penulisannya dalam bentuk angka semua. Contohnya, tanggal lahirnya itu 25 September 2003. Berarti
nanti penulisannya itu adalah 25, angka 2, angka 5, terus bulannya itu 09, tahunnya itu 2003 menjadi 03. Nah, menyilangnya itu juga harus sesuai dengan tulisan yang ada di kotak. Misalkan kotak pertama itu tulisannya 2, berarti bagian yang harus kalian silang itu bagian angka 2 dan seterusnya. Sama seperti pengisian nama peserta tadi dan juga nomor peserta. Selanjutnya kotak merah mata pelajaran yang diujikan. Jadi pada saat itu kalian sedang mengerjakan mata pelajaran apa itu yang kalian silang. Misalkan kalian sedang mengerjakan bahasa Indonesia, berarti yang kalian silang adalah mata pelajaran bahasa Indonesia. Kotak merah selanjutnya itu adalah nama SD. Nah, di sini diisi menggunakan huruf kapital semua. Terus ada tanggal ujian, jadi tanggal kalian melaksanakan ujian itu tanggal berapa itu kalian isi. Terus ada juga tanda tangan peserta ujian. Selanjutnya yang terakhir yang bagian bawah itu adalah jawaban ujian. Jangan lupa jawaban ujian itu juga harus disilang karena petunjuk cara mengisi dari formulir ujian sekolah ini itu adalah disilang. Materi selanjutnya ini salah satu contoh juga format formulir ujian sekolah. Berikut aturan untuk melengkapi formulir ujian sekolah. Aturan yang pertama, formulir ujian sekolah hanya boleh diisi dengan pensil 2B untuk komputer. Pensil 2B untuk komputer di sini yang dimaksud pensilnya itu tidak mudah patah, warnanya hitam, serbuk sisa hasil penggunaan tidak banyak sehingga tidak mengotori formulir ujian sekolah. Dan ketebalan pensil itu juga bisa dibaca ketika LJK itu di-scan oleh komputer. Formulir ujian sekolah tidak boleh kotor, basah, sobek, dan terlipat. Karena jika formulir ujian sekolah itu kotor, basah, sobek, atau terlipat, maka tidak akan terbaca ketika di-scan komputer. Selanjutnya, saat melengkapi formulir ujian sekolah, kamu harus mengikuti petunjuk pengisian yang telah tersedia di bagian atas formulir yang sudah tadi Bu Ika tunjukkan ya, petunjuk pengisiannya. Itu kalau di formulir ujian sekolah yang saya tampilkan ini itu ada di kanan atas. Nah, coba kita perbesar petunjuk pengisian dari formulir ujian sekolah ini. Yang pertama, isilah hanya dengan pensil 2B untuk komputer ya pastinya. Yang kedua, lembar jawaban ini tidak boleh kotor, basah, robek, atau terlipat. Karena jika kotor, basah, robek, atau terlipat, maka tidak akan terbaca oleh komputer. Yang ketiga, jawablah dengan memberi tanda silang pada salah satu kotak pilihan jawaban yang benar. Nah, cara menyilang yang benar kan sudah ada ya tadi di bagian kiri atas. Yang keempat, petunjuknya adalah tulislah nama peserta pada kotak yang disediakan. Lalu silanglah kotak di bawahnya sesuai dengan huruf di atasnya yang sudah Bu Ika contohkan tadi. Yang kelima, tulislah nomor peserta dan tanggal lahir pada kolom yang disediakan. Lalu silanglah kotak di bawahnya sesuai dengan angka di atasnya. Yang keenam, silanglah kotak pada kolom nama mata ujian yang sedang diujikan. Yang ketujuh, tuliskan nama sekolah, tanggal ujian, dan bubuhkan tanda tangan pada kotak yang disediakan. Yang kedelapan, jika salah, hapus sebersih mungkin dengan karet penghapus. Kemudian silanglah kotak yang benar. Jadi, jika kalian menyilangnya itu salah, itu bisa kalian hapus. Tapi kalian harus menghapusnya sebersih mungkin dan jangan sampai robek ya. Nah, itulah tadi materi kita hari ini yaitu tentang formulir pengiriman barang dan juga formulir ujian sekolah. Semoga materi kita hari ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Ingat, masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Jadi,
Semangat belajar menggapai mimpi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.